Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang mendengarkan di waktu pagi, siang, sore, dan malam. Sesi ini kita akan mempelajari materi pertama kita dalam mata kuliah Sistem Basis Data. Baik, materi pertama kita adalah pengenalan basis data ya. Pengenalan dulu ya, supaya kita lebih memahami apa yang akan kita pelajari nantinya. Baik, apa sih yang akan kita pelajari di sesi ini? Yang pertama, kita akan pelajari definisi-definisi dan penggunaan umum sistem basis data. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang karakteristik dan masalah yang ada di sistem berbasis while. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari arti dari istilah-istilah yang ada dalam basis data, kemudian juga database management system atau yang sering kita dengar mungkin DBMS. 4 adalah komponen lingkungan DBMS. Kemudian ada lagi yang kelima adalah peran-peran di lingkungan DBMS. Kemudian yang terakhir nanti kita akan pelajari tentang keuntungan dan kerugian menggunakan DBMS. Baik, masuk ke materi yang pertama, ada definisi-definisi singkat nih yang harus kita ketahui sebelum kita melangkah lebih lanjut. Sistem database. Nah, database sendiri itu apa sih? Database dalam bahasa Indonesia itu biasa disebut dengan basis data. Basis data itu adalah kumpulan dari data yang berhubungan. Jadi nanti data-data yang ada itu tidak independen, tidak ada hubungan tapi saling berhubungan. Berhubungannya bukan secara fisik, tapi berhubungannya nanti adalah secara logik. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya nanti ya. Kemudian ada lagi DBMS. Mungkin ada yang sudah dengar DBMS, itu singkatan dari Database Management System. Sistem yang digunakan untuk memanajemen database. Yaitu sistem software ya. Software yang digunakan untuk mengelola dan mengontrol akses ke basis data. Ya. Jadi kan kalau basis data itu kan secara abstrak ya adanya. Nah, nanti bagaimana kita mau mengaksesnya, bagaimana kita mengontrolnya itu kita pakai DBMS. Nah, kemudian nantinya basis data itu akan diakses melalui aplikasi-aplikasi ya. Nah, aplikasi yang menggunakan basis data itu disebut aplikasi basis data atau database application. Tapi tidak semua interaksi dalam aplikasi itu menggunakan database. Bisa jadi dia hanya pada titik tertentu saja berhubungan dengan basis data. Nah, kemudian aplikasi-aplikasi itu secara bersama-sama, kumpulan program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data itu disebut dengan sistem basis data. Baik, kalau teman-teman sudah pernah mengakses Sipadu ya kan? Tahu Sipadu? Sipadu itu kan sebenarnya terdiri dari beberapa aplikasi ya. Ada aplikasi web untuk mahasiswa, ada aplikasi web untuk dosen. Nah, aplikasi-aplikasi itu disebut aplikasi basis data. Nah, kemudian secara keseluruhan aplikasi yang saling berhubungan di Sipadu itu bisa disebut dengan sistem basis data. Nah, ini contoh aplikasi basis data lainnya. Teman-teman pasti sudah ada yang pernah ke supermarket kami minimal ke toko sebelah ya kan? Nah, di supermarket itu nanti di sana banyak barang ya kan? Kalau kita membawa barang itu ke kasir, kita bisa mengecek katalog dari barang tersebut. Nanti kasir akan men-scan barcode-nya, ya kan? Tit, gitu kan. Kemudian di layarnya akan muncul sesuatu, ya kan?
Nah, sebenarnya ada proses apa ketika kasirnya itu sedang scan barcode, kemudian kenapa tiba-tiba bisa muncul? Nah, ada proses yang tidak terlihat di sana. Nanti aplikasinya sebenarnya akan mengakses ke database. Dia akan mencari kode barcode itu di database, di base data. Barcode itu sebenarnya nama barangnya apa sih? Harganya berapa? Kemudian jumlah stoknya ada berapa? Seperti itu. Kemudian nanti baru akan ditampilkan di layar yang tertampil di layar kasirnya. Nah, kemudian kalau kita sudah mau melakukan pembelian, ya kan setelah semua barang di-scan, kemudian nanti kasir klik bayar gitu kan ya. Kemudian kan ada proses. Nanti muncul harganya ya kan, harga totalnya. Nah, setelah kita bayar, kemudian kasirnya klik, nah itu apa sih yang terjadi di belakangnya? Ternyata di belakangnya itu adalah aplikasi akan mengakses ke database untuk memperbarui jumlah stok barang, dikurangi ya stok barangnya karena sudah dibeli, kemudian memasukkan pembelian atau penjualan tadi ke histori penjualan. Dan akan ditampilkan di layarnya. Nanti misalnya kalau di layar yang sekarang belum kelihatan, tapi nanti di layar yang lain oleh misalnya manajernya dia akan kelihatan, oh ternyata barangnya sudah berkurang, seperti itu. Kemudian lagi, nah di sini ada yang sudah pernah melakukan pemesanan tiket apapun sebenarnya, tiket pesawat, tiket kereta, tiket bis, atau mungkin yang lainnya baik di agen online atau offline. Yang sekarang banyak perkembangan yang online ya. Jadi biasanya coba kita buka masing-masing, salah satu saja. Pasti di situ kita akan memasukkan tanggal berangkatnya, kapan itu kan ya. Kemudian ada pilihan mau pulang pergi atau enggak. Kalau pulang pergi berarti nanti kita harus memasukkan tanggal kembalinya ya kan. Kemudian kita juga memasukkan asalnya dan tujuannya. Kalau tiket pesawat ya kita harus memasukkan bandara asal dan bandara tujuan. Kalau kereta kita harus memasukkan stasiun asal dan stasiun tujuan. Ya kan? Kemudian kita akan memasukkan jumlah tiketnya ya kan. Nah, ketika kita klik cari, halaman di tiket online itu kan biasanya akan loading ya. Nah, pada saat loading, itu apa yang akan dilakukan? Nah, nanti aplikasi akan mengakses database, mengakses base data. Dia akan mencari di base data, tiket mana sih yang sesuai dengan tanggal berangkat, asal, tujuan, dan jumlah tersebut. Di situ nantinya aplikasi akan mencari kursi kosong, ya kan? Atau mungkin menampilkan yang ada. Yang ada semua ditampilkan, nanti yang kosong akan di-disable, seperti itu kan ya. Nah, nanti akan ditampilkan di layar, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bahas, Sipadu. Sipadu itu kan ada satu aplikasi di kelas ya kan. Sebelum pandemi kan kita masih kuliah di kelas ya. Nah, di situ ada presensi ya kan, presensi. Nanti mahasiswa masuk, dosen masuk, kita harus scan sidik jari kan. Pada saat scan sidik jari, nanti aplikasi akan mengakses ke database. Dia akan mencari sidik jari ini punya siapa sih? Namanya siapa? Kelasnya siapa? Kalau ketemu, akan ditampilkan di layar. Tapi kalau tidak ketemu, maka akan ditampilkan peringatan bahwa sidik jari tidak ditemukan, seperti itu. Kan? Kemudian ada lagi contoh aplikasi base data adalah aplikasi web, misalkan untuk mahasiswa, ya kan? Kita berada di halaman login. Di situ ada form, ya kan? Form untuk kita masukkan username dan password. Nah, ketika kita klik login, masuk, nanti apa yang akan dilakukan aplikasi? Kenapa tiba-tiba kita sudah ada loading, kemudian kita akan masuk ke beranda ya kan kalau cocok gitu kan ya. Nah, ternyata aplikasi itu akan mengakses data, kemudian di situ di base datanya dia akan cari mana sih
username dan password yang dimasukkan itu masuk yang valid nggak? Valid itu dalam artian username dan passwordnya itu ada di data dan cocok. Nah, setelah cocok, dia akan cari nama dan kelasnya. Nah, kalau cocok, dia akan di redirect ke halaman beranda. Misalnya tidak cocok, dia akan tetap berada di halaman login, kemudian akan diberi peringatan username dan password tidak cocok. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sebelum memasuki sistem berbasis data, sebelumnya sebenarnya penggunaan pembuatan aplikasi itu sudah ada, tapi masih berbasis file. Nah, di sini, ya, maaf ini ada tipe ya. Di sini sistem berbasis file itu adalah kumpulan program aplikasi yang memberikan pelayanan kepada pengguna akhir. Misalkan formulir atau laporan, tapi di sini belum menggunakan basis data. Di sini masih setiap programnya masih mendefinisikan dan mengolah datanya masing-masing. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Misalkan ini ada apa nih? Ini ada program aplikasi untuk sales ya. Nanti ada lagi program untuk kontrak. Nah, masing-masing program ini mengakses filenya sendiri. Begitu juga dengan kontak, dia mengakses filenya sendiri. Nah, bisa jadi di sales file, di file yang sales ini, dia menyimpan data tentang properti yang mau dijual, kemudian properti itu punyanya siapa, ya kan? Kliennya siapa saja. Di sini kliennya misalkan yang disimpan adalah data tentang klien, klien itu ID klien ya. ID klien, nama depan dan nama belakangnya klien, alamatnya klien, nomor teleponnya klien, dan seterusnya. Nah, nanti di kontrak bisa jadi ada klien juga. Cuman dia mendefinisikan datanya sendiri. Jadi di sini bisa jadi tidak sama data yang disimpannya. Di sini yang disimpan adalah klien ID klien, nama klien, hanya nama belakang dan nama depan, kemudian alamat dan nomor telepon saja. Ya. Baik, nah apa sih keterbatasan dari sistem berbasis file ini? Nah, keterbatasan adalah yang pertama, adanya pemisahan dan isolasi data. Datanya terpisah-pisah, dikelola oleh masing-masing ya. Setiap program mengolah datanya sendiri, dan bisa jadi nanti pengguna program yang satu dengan pengguna program yang lain itu saling tidak peduli dengan data yang dipegang masing-masing. Padahal data yang digunakan oleh program satu itu bermanfaat untuk program lainnya. Misalkan di sini klien di sales dia akan menyimpan alamat ya. Di sini di kontrak, di sini juga ada alamat. Ketika alamat yang di sini berubah, seharusnya di sini juga berubah kan ya? Karena ini klien yang sama. Tapi di sini filenya masing-masing. Jadi kalau yang di sini berubah, di sini ya tidak akan berubah karena di sini saja yang diubah kan ya. Masih belum berhubungan. Seperti itu ya. Kemudian ada juga duplikasi data. Data yang sama, tapi ada di program yang berbeda-beda. Ya kan? Seperti ini tadi, klien. Klien di sales ada, di kontrak juga ada. Datanya sama, ya kan? Nah, kalau seperti itu, berarti yang pertama adalah boros ruang, ya kan? Data yang sama disimpan berkali-kali. Nah, bisa jadi nanti kalau ada perubahan yang di program A diubah, di program B ternyata diubah, maka bisa berpotensi menyebabkan adanya nilai atau format data yang berbeda untuk item data yang sama. Tadi misalkan address di sini disimpannya
dalam satu field ya. Ini sama-sama satu field, tapi detailnya bisa jadi berbeda. Di sini ada misalkan Jalan Otista 64C Jakarta. Di sini Jalan Otista 64C Jakarta, kode pos 13330. Nah, sepertinya sudah berbeda ya. Kemudian juga karena ada data yang sama di program yang berbeda, pasti untuk memasukkannya lebih dari sekali kan ya. Dua program berarti minimal 2 kali kan. Pasti boros waktu dan boros uang ya kan untuk mengentrinya seperti itu. Kemudian jika nantinya misalkan ada data yang sama tapi berbeda, akan menyebabkan hilangnya integritas data. Oke. Nah, dengan adanya keterbatasan tadi, keterbatasan sistem berbasis file, karena definisinya ditanam ya di program aplikasi, bukan dipisahkan seperti itu, dan tidak ada akses tidak ada kontrol terhadap akses yang ada di filenya nanti, karena orang kan bebas nanti filenya bisa dibuka dengan program yang lain yang sudah ada, bisa dimanipulasi di luar program ya kan. Nah, dengan adanya keterbatasan itu, maka muncullah adanya pendekatan basis data atau database dan software untuk mengelolanya, yaitu Database Management System atau disingkat DBMS. Nah, ini definisi panjang dari basis data. Jadi, basis data adalah kumpulan data berikut dengan deskripsi dari datanya yang berhubungan secara logik dan saling dibagikan dalam organisasi ya, yang biasanya dia dirancang untuk memenuhi kebutuhan organisasi akan informasi. Dan nantinya karena sudah dirancang untuk organisasi, tentu nanti datanya sudah jadi satu organisasi ya. Datanya sudah pasti lebih besar dibandingkan dengan data masing-masingnya. Dan nanti di sini dengan adanya basis data juga memungkinkan adanya independensi antara program dan data. Jadi data dan deskripsinya nanti dipisah, tidak menyatu dalam program seperti di sistem berbasis file. Nah, nantinya data-data dalam basis data ini secara logik terdiri dari entitas, atribut, dan hubungannya. Entitas itu apa sih? Entitas itu sama saja seperti objek ya, benda yang berwujud gitu ya. Bisa jadi ada mahasiswa, dosen, mata kuliah. Nah, wujudnya bisa wujud secara fisik, bisa wujudnya secara abstrak. Ya, masih dia ada. Kalau di contoh yang tadi ada klien, ada sales ya kan. Nah, nanti setiap entitas, setiap objek itu punya atribut atau properti. Misalkan mahasiswa. Mahasiswa itu punya properti NIM, ya kan? Punya properti nama, jenis kelamin, tanggal lahir, seperti itu kan ya. Kemudian kalau entitas dosen, dia punya atribut kode dosen, nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, nah seterusnya. Ada juga kalau entitasnya mata kuliah, biasanya punya atribut kode mata kuliah, nama mata kuliahnya apa, jumlah SKS-nya berapa, seperti itu ya. Nah, nanti data-datanya itu saling berhubungan. Nah, hubungannya secara logik. Nah, hubungannya misalkan seperti apa? Misalkan hubungan antara dosen dan mahasiswa. Dosen mengajar mahasiswa. Dosen dengan mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah, kan? Hubungannya nih mengajar. Dosen mengajar mata kuliah. Hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Mahasiswa mempelajari mata kuliah. Seperti itu ya. Nah, kemudian DBMS, ini definisi panjangnya. Jadi DBMS adalah sistem software yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, mengelola, dan mengontrol akses ke basis data. Ya.
Kemudian ada juga nanti aplikasi yang menggunakan basis data. Di sini tadi kalau definisi singkatnya kan program aplikasi yang berinteraksi dengan basis data pada titik tertentu ya. Nah, di sini panjangnya adalah program aplikasi adalah program komputer yang berinteraksi dengan basis data dengan menggunakan request yang sesuai. Biasa di sini menggunakan sintaks SQL ya, Structured Query Language ke database. Nah, nanti ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang mau googling dulu sekarang juga boleh ya. Nah, nantinya DBMS itu seperti apa sih? Nah, pengaruhnya terhadap aplikasi apa? Nah, kalau tadi setiap programnya mempunyai file masing-masing ya. Kalau sekarang program aplikasi itu dia akan mengakses ke DBMS-nya. Nanti DBMS itu akan menyimpan basis data. Begitu juga dengan aplikasi yang lain, dia akan mengakses ke DBMS yang sama. Jadi nanti kalau ada perubahan di satu database, datanya pasti akan tertampilkan, baik di aplikasi yang satu maupun aplikasi yang lainnya. Di sini jadinya kliennya hanya ada satu saja, hanya satu kali entry dengan format yang sama persis. Jadi kalau address yang di sini berubah, sales mengubah address, pasti di kontrak juga akan berubah. Nah, di sini ada fungsionalitas DBMS. DBMS itu mempunyai yang nanti namanya DDL, Data Definition Language, bahasa untuk mendefinisikan data. Ada juga Data Manipulation Language, bahasa untuk memanipulasi data. Kalau Data Definition Language ini DDL untuk menspesifikasikan tipe data, struktur, dan batasan-batasan data lainnya. Jadi data dosen itu ada apa saja sih? Tipe datanya apa? Strukturnya bagaimana? Batasannya seperti apa? Misalkan batasan tanggal lahir itu formatnya mau seperti apa? Gitu ya. Nah, nanti semua spesifikasi yang dibuat dengan DDL ini akan disimpan ke base data. Kemudian tadi DML, Data Manipulation Language, bahasa untuk manipulasi data. Jadi di sini kita wujudnya nanti adalah bahasa query ya, untuk memanipulasi data. Datanya mau ditambahkan, diubah, dihapus, nah seperti itu. Itu menggunakan DML atau query. Nah, tidak hanya DDL dan DML, DBMS juga memberikan akses terkontrol ke base data. Ya, di sini ada security system, integrity system, ada concurrency control, recovery control system, dan user accessible catalog. Oke, access control yang pertama. Yang pertama adalah security system ya. Nah, dengan adanya security system ini nantinya tidak sembarang orang, tidak sembarang user bisa mengakses base data ya. Jadi hanya orang-orang tertentu, hanya user tertentu yang bisa mengakses basis data. Kemudian ada integrity system. Ya, di sini nantinya DBMS yang akan mengelola konsistensi data yang tersimpan di base data. Kemudian concurrency control. Nah, nanti dengan adanya DBMS ini kan tujuannya base datanya akan dibagikan ke banyak pengguna ya kan. Jadi nanti orang yang akses bersama-sama itu tetap bisa mengakses data yang konsisten. Ada sama-sama menyimpan, sama-sama menghapus. Nanti yang mengatur adalah DBMS. Siapa yang duluan? Siapa yang akan dieksekusi? Nah, supaya datanya tetap konsisten gitu ya. Kemudian ada recovery control system.
Yang di sini DBMS nanti bisa menyediakan fitur restore database ke kondisi yang sebelumnya yang konsisten jika ada kegagalan hardware atau software. Kemudian DBMS juga menyediakan user accessible catalog, katalog yang dapat diakses oleh user. Nantinya ini katalog berisi deskripsi-deskripsi dari data. Ini bisa diakses oleh user ya. Nanti bisa kita lihat. Nah, selain itu, nantinya di DBMS ini dia menyediakan view. Jadi, meskipun datanya jadi satu, yang tersimpan hanya satu, nanti setiap pengguna bisa memiliki tampilan base data masing-masing. Misalkan untuk mahasiswa ya tadi. Mahasiswa itu kan punya NIM, nama, tanggal lahir. Disimpannya seperti itu. Tapi nanti bisa ada pengguna yang tetap memiliki tampilan seperti ini, ada yang bisa memiliki tampilan jadinya nama mahasiswa dan umur. Berbeda kan? Oke. Ya, pada dasarnya view ini adalah subset dari base data ya. Jadi, base data yang ada nanti setiap pengguna bisa memiliki view yang berbeda-beda. Tapi intinya adalah sama, base data itu sendiri. Ya, keuntungannya apa dengan adanya view? Nanti view ini akan yang pertama mengurangi kompleksitas, kan? Bisa bayangkan semua data tersimpan jadi satu ya kan? Pasti datanya akan banyak ya kan? Pasti akan kompleks. Setiap orang melihat data yang banyak, ya kan? Kompleks sekali. Saya butuhnya cuman nama sama umur, tidak perlu yang lain. Makanya dibuat view. Dia hanya bisa melihat kolom-kolom tertentu saja. Makanya dia mengurangi kompleksitas ya kan? Melihat yang dibutuhkan saja. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, contoh view yang sebelumnya, mengubah tampilan base data. Jadi di sini nama dan tanggal lahir. Tapi tampilannya diubah, nama jadi nama mahasiswa, tanggal lahirnya diubah jadi umur, ya kan? Kemudian ada level keamanannya. Ya kalau misalkan tadi penggunanya tidak bisa lihat NIM, jangan masalah, tidak usah ditampilkan di sini. Hanya cukup nama dan umur saja. Gitu. Kemudian view juga menampilkan gambaran yang konsisten, tidak berubah dari struktur database-nya. Bahkan jika database-nya berubah, misalkan ada strukturnya berubah, namanya diubah, misalkan tanggal lahir jadi TTL seperti itu ya. Itu di sini tetap konsisten, masih bisa dilihat nama dan umurnya. Seperti. Nah, kemudian kita masuk ke komponen di lingkungan DBMS. Di DBMS itu ada apa saja sih? Di DBMS itu kan kalau kita lihat secara umum dia ada mesin ya kan, nantinya ada orang, dan nanti ada data sebagai penjembatan antara mesin dan manusianya ya. Nah, mesin itu sebenarnya kalau kita lihat lagi, dia terdiri dari hardware dan software ya kan. Kalau hardware tanpa software ya jadinya cuma rongsokan ya. Kalau software tanpa hardware, bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan software itu ya? Nah, hardware itu sendiri terdiri dari PC-nya, PC baik masing-masing maupun komputer-komputer dalam jaringan. Kabel-kabelnya ya kan? Baik servernya, seperti itu. Nah, selain itu ada software. Software sendiri, itu kan ada sistem operasi, ya kan? Yang mendasarnya, kemudian ada software untuk jaringan, jika nantinya hardware ini terhubung ke jaringan, kemudian DBMS-nya sendiri untuk kita pakai ya, kemudian tentunya ada program aplikasi, gitu ya, untuk pengguna bisa berinteraksi dengan datanya ya.
Nah, nanti ada juga orangnya ya. Human kan punya orang ya, orangnya dan prosedurnya. Orang yang yang mengakses ya, kita sendiri bisa jadi ya. Dan ada juga prosedur. Prosedur seperti misalkan bagaimana mau start, login, seperti itu ya. Dan data itu sendiri ya, data ini yang terpenting di DBMS. Baik. Nah, ini ada peran-peran yang ada di lingkungan DBMS. Ada data administrator. Siapa ini data administrator? Data administrator adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya data. Termasuk dia yang nanti merencanakan pembuatan bahasa datanya seperti apa, menentukan standar-standar aturan-aturan yang ada di base datanya, kebijakannya seperti apa, gitu ya. Nah, nanti data administrator ini yang berkonsultasi dengan orang yang bertanggung jawab dalam organisasi ya. Kemudian ada lagi database administrator. Nah, database administrator ini nanti yang bertugas dalam merancang base data secara fisiknya di DBMS-nya dan nanti mengimplementasikannya bagaimana tuh di DBMS-nya. Keamanannya bagaimana, kontrol integritasnya bagaimana, kemudian nanti mengelola operasional sistemnya seperti apa, dan memastikan bahwa DBMS-nya memberikan performa yang cukup untuk bisa diakses oleh aplikasi pengguna. Nah, selain dua ini ada juga database designer. Ya. Designer database jelas ya. Di sini adalah orang yang merancang bagaimana database-nya. Basis datanya seperti apa ya. Di sini ada dua, yang konseptual dan logical, serta ada yang merancangnya bagian fisikalnya. Nah, ini sebenarnya nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kalau yang logical, konseptual, logical database design itu konseptual database design-nya nanti orang itu akan merancang bagaimana bagaimana datanya disimpan, bentuknya seperti apa, formatnya seperti apa tadi ya. Constraint-nya seperti apa, aturan-aturannya ada di organisasinya seperti apa. Tuh. Nah, kemudian di logical database design nanti orang tersebut akan memilih data model yang cocok seperti apa sih. Mau disimpannya seperti apa, dengan model data seperti apa. Gitu. Nah, untuk yang physical database designer, nanti orang itu lah yang akan mengimplementasikan apa yang sudah dirancang di logical design itu ke physical. Diimplementasikan ke tabel-tabelnya jadinya seperti apa itu. Kemudian integrity constraint ya. Batasan-batasan nanti seperti apa. Kemudian struktur nanti penyimpanannya seperti apa, metode aksesnya seperti apa, sehingga performanya cukup gitu kan, cukup bagus. Kemudian keamanannya seperti apa, itu yang mengatur physical database design. Ya nanti siapa saja yang bisa aksesnya bagaimana, gitu kan ya. Setiap orang apakah bisa mengakses semuanya. Nah, itu adalah yang mengatur physical database designer. Kemudian ada application programmer atau application developer ya. Di sini application developer ya, programmer ya biasa kita sebutnya. Itu adalah orang yang membuat programnya sendiri. Membuat program yang nantinya akan mengakses ke database ya.
Nah, biasanya dia bisa menggunakan Java, kemudian menggunakan PHP, dan banyak lagi. Kemudian ada lagi adalah pengguna akhirnya. Pengguna akhirnya ada dua macam nih, ada yang naif, ada yang sophisticated. Naif itu adalah user yang dia tidak peduli dengan DBMS-nya, dia tidak tahu database-nya seperti apa. Yang dia tahu adalah dia berhubungan dengan program aplikasinya. Dia tidak tahu nanti dia yang dia lakukan itu sebenarnya mengakses ke data yang mana di database itu dia nggak peduli. Yang dia tahu adalah ketika dia misalkan di supermarket ya, dia scan barcode, dia akan mencari harganya berapa. Nah, dia akan tampil di aplikasinya. Nah, yang kedua yang sophisticated user adalah kebalikannya ya. Ini user yang ahli, yang mahir, yang familiar dengan struktur database-nya. Nanti dialah yang bisa berinteraksi dengan DBMS, biasanya berinteraksi dengan bahasa query tadi, yang SQL tadi ya. Nah, tapi ternyata DBMS ini tidak semuanya untung ya. Nah, kita bahas kerugiannya dulu. Yang pertama tadi kompleksitasnya. Semua data sudah dijadikan satu ya. Yang tadinya cuma ABC, jadi ada ABC sampai Z ya kan. Semua data masuk dari situ. Tentunya datanya kompleks ya kan. Semakin kompleks, semakin banyak, semakin kompleks. Deskripsinya juga semakin kompleks. Nanti mengatur kebijakan orangnya juga semakin kompleks ya kan. Kemudian datanya jadi satu, pasti ukurannya lebih besar ya kan. Kalau ukuran lebih besar, nantinya perlu storage yang lebih besar. Kalau storage lebih besar, pasti uang yang digunakan untuk membeli lebih besar juga kan ya. Kemudian biaya DBMS-nya itu sendiri. Ya kan? Biaya untuk misalkan beli license-nya, kalaupun yang free, biaya untuk download-nya, biaya untuk install-nya, ya kan? Biaya untuk mengelolanya, gitu. Dan kalau dengan adanya DBMS, pasti biaya hardware-nya lebih banyak. Ya kan? Kemudian biaya konversi. Yang misalkan tadinya pakai file-based system, sistem berbasis file, pindah ke sistem berbasis data. Sistem yang menggunakan basis data ya kan. Pasti dibutuhkan konversi-konversi dari file ke database, ke basis data ya kan. Selain konversi data sendiri, pasti orangnya yang akan menggunakan basis data itu butuh untuk dilatih ya kan. Meskipun sama-sama menggunakan basis data, misalkan dari sistem yang lama ke sistem yang baru, pasti ada biaya konversinya juga ya kan. Kemudian orangnya juga harus dilatih lagi dengan sistem yang baru. Kemudian performanya. Nah, di sini biasanya karena DBMS ini dirancang memang secara umum untuk digunakan oleh semua aplikasi, ini lebih lambat ya dibandingkan dengan program aplikasi yang memang berbasis file yang memang dirancang khusus untuk aplikasi itu sendiri. Nah, tapi tidak masalah ya, karena keuntungan nanti yang didapatkan lebih besar ya. Nah, kemudian yang terakhir, kerugiannya adalah karena semua data dikumpulkan jadi satu, berada di satu tempat yang sama, dampak kegagalan yang terjadi, kalau terjadi akan lebih besar dibandingkan dengan yang sistem berbasis file. Kalau di sistem berbasis file, kalau ada satu yang hilang, di file yang lain kan bisa jadi tetap masih ada ya. Nah, kalau di sini, di DBMS, semua file sudah jadi satu, berada di satu tempat. Sekalinya hilang, ya akan hilang semuanya. Dampak kegagalannya lebih besar kalau ada. Tapi tenang, nanti DBMS akan memfasilitasi bagaimana supaya kita bisa meminimalisasi kegagalan yang terjadi. Nah, ini keuntungannya ya. Keuntungan, ini halaman yang pertama ya. Keuntungan yang pertama adalah adanya kontrol terhadap redundansi data.
Jadi nanti data yang ada di DBMS itu tadi kalau kita bahas kan hanya sekali ya, tapi belum tentu hanya sekali ya, bisa jadi berkali-kali, tapi akan diminimalkan jumlah duplikasinya. Ya, biasanya kalau diduplikasikan itu untuk keperluan performa tidak masalah ya, tapi minimal ya duplikasinya ya, sehingga akan menghindarkan dari ketidakkonsistenan dan seterusnya ya. Nah, keuntungan yang kedua adalah konsistensi data. Ya, datanya sudah jadi satu ya kan. Kalau ada perubahan ya satu saja yang berubah ya. Kemudian kita bisa berbagi data, ya kan? Data yang sama, ya kalau mau berbagi sudah ada database ya kan? Tinggal kita beri aksesnya ya. Kemudian informasi lebih banyak dengan jumlah data yang sama. Ya. Di sini jika ada pengguna yang ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak, tinggal menggabungkan dengan data yang lain ya. Datanya sama, tapi informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan tadi yang sistem berbasis file. Jumlah datanya ya sama-sama ya, tapi terpisah-pisah tadi ya. Jadi informasinya mungkin akan ada yang putus. Ya. Kemudian adanya meningkatkan integritas data. Jadi di sini dengan adanya nanti batasan-batasan diharapkan datanya nanti sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Datanya valid dan konsisten ya. Kemudian keamanan yang ditingkatkan. Jadi nanti yang bisa mengakses database adalah hanya orang-orang yang punya hak. Nanti user yang punya username dan password sudah bisa masuk, nanti kita bisa atur lagi. Dia bisa akses tabel yang mana, bisa mengakses data yang mana. Tipe aksesnya apa? Apakah dia bisa melihat, hanya bisa menambahkan, hanya bisa mengubah, atau bisa semuanya? Itu kita bisa atur. Kemudian dengan adanya DBMS juga adanya penegakan standar. Standarnya sudah jadi satu. Ya. Kalau TTL itu formatnya tanggal, bulan, tahun ya akan seperti itu semua. Tidak ada yang berbeda-beda. Untuk semua item data. Penamaannya juga nanti akan disesuaikan. Kemudian skala ekonomi. Karena datanya sudah digabungkan jadi satu data, nantinya tentunya akan menghemat biaya ya di sini. Mengelola datanya hanya satu tempat saja, kemudian pemeliharaannya hanya sekali saja, gitu ya. Hardware-nya yang butuhkan ya cuma satu saja, gitu ya. Kemudian menyeimbangkan persyaratan yang bertentangan yang mungkin nanti muncul dari berbagai pihak. User 1 maunya TTL, user 2 maunya umur, user 3 maunya tahun, bulan, tanggal, seperti ya. Nanti ada admin yang mengatur ini lebih baik yang mana nih simpennya supaya tiga-tiganya terpenuhi tadi. Kemudian aksesibilitas dan respon terhadap data yang lebih ditingkatkan lagi. Ya, nanti DBMS-nya di sini sistemnya bisa menyediakan layanan yang lebih ya. Datanya akan sudah ada dari satu, akses terhadap data ya tinggal diberikan akses saja. Ya kan? Bisa dengan query, ya kan? Ke data yang ada semua dikumpulkan jadi satu tadi ya. Kemudian meningkatkan produktivitas. Ya di sini
Biasanya ini untuk programmer ya. Di DBMS ini sudah menyediakan lingkungan rutin-rutin yang biasanya digunakan dalam pemrograman. Dia sudah mendukung juga bahasa pemrograman yang terkini. Kemudian meningkatkan pemeliharaan melalui independensi data. Data deskripsinya sudah terpisah dari program. Kalau ada perubahan terhadap data, ya bisa dilakukan tanpa berpengaruh terhadap program. Programnya tidak usah diubah, cukup datanya saja yang diubah. Ya. Kemudian peningkatan concurrency. Ya, biasanya kan data dalam base data ini kan nantinya dibagi ya. Ke user 1, user 2, user 3. Nanti user 1, user 2, user 3 bisa akses bersamaan. Nah, yang mengatur adalah DBMS. Kalau dengan sistem berbasis file kan satu file untuk satu program aplikasi ya. Ya sudah, itu untuk satu saja, tidak bisa diakses secara bersama-sama. Kalau dengan di sini, nanti program yang satu dengan program yang lain bisa saling mengakses itu ya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan layanan backup dan recovery. Di sini untuk meminimalisir kegagalan yang bisa terjadi dengan adanya DBMS ini, semua jadi satu ya. Tapi dengan adanya backup, recovery, di backup ya nanti kalau ada kegagalan di recovery, ya diharapkan kalau kegagalan ya minimal sekali dampak kegagalan yang terjadi ya. Baik, itu saja yang kita pelajari sesi ini. Informasi lebih lanjut akan disampaikan secara langsung pada saat pertemuan via online. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bye-bye.